Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Maulana Rifandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya tergabung di dalam kelompok 1. Anggota dalam kelompok 1 yakni Ibu Nartia, Ibu Tutik, Ibu Ina, dan saya sendiri Maulana Rifandi. Dengan pengajar praktik Bapak Arifin dan Ibu Ani, dan dengan fasilitator Bapak Setia Nugraha. Kasus yang pertama, guru matematika dan UD kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus tersebut muncul pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibu Santi, yaitu Ibu mendengar kalian ada permasalahan di kelas dengan Ibu Eni, apa yang bisa Ibu bantu? Ibu tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian memvalidasi tindakan. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibu Santi kepada Vivi dan Natali. Ibu tahu kalian pasti merasa senang melakukan hal tersebut. Kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan tentang keyakinan. Hal itu sesuai dengan pertanyaan Ibu Santi kepada Vivi dan Natali. Apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Seperti apa keyakinan kelas yang kalian inginkan selama proses pembelajaran? Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Paparan restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh Vivi dan Natali. Vivi dan Natali mengetahui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Mengirim email yang berisi hasil keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati, memberitahu kepala sekolah bahwa pengganti ketiadaan guru adalah Ibu Eni. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni yaitu teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid. Hal ini sesuai dengan sikap Ibu Eni dengan cara menyapa Vivi dan Natali. Hal ini juga sesuai dengan perkataan Ibu Eni. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah, tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh itu oleh Ibu Santi?
Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, maka saya akan mendukung Ibu Santi dan membenarkan langkah-langkah yang sudah ditempuh Ibu Santi. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkah menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang kedua, Sabrina datang terlambat ke sekolah karena kesiangan, sehingga dia menggunakan sepatu berwarna coklat yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, yaitu wajib bersepatu warna hitam. Pak Lukman yang mengetahui hal itu langsung memerintahkan Sabrina untuk melepas sepatunya, dan kalau tidak dilepas bisa mengganti sepatunya dengan warna hitam, maka selama seharian itu Sabrina harus belajar tanpa bersepatu. Walaupun dengan berbagai alasan yang dikemukakan Sabrina, Pak Lukman tetap dengan pendapatnya bahwa Sabrina bersalah dan harus dihukum sesuai dengan keyakinan sekolah. Akhirnya dengan berat hati Sabrina melepas sepatunya, dan seharian itu Sabrina lebih memilih berdiam diri di kelas tanpa alasan kaki karena malu. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil Pak Lukman adalah posisi sebagai penghukum. Indikatornya, yang pertama, Pak Lukman tidak mau mendengarkan alasan Sabrina kenapa dia terlambat dan menggunakan sepatu berwarna coklat. Yang kedua, Pak Lukman menggunakan peraturan sekolah sebagai alat untuk membenarkan tindakannya penghukum Sabrina. Yang ketiga, memerintahkan Sabrina melepas sepatunya dan belajar tanpa menggunakan sepatu selama sehari itu. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan pernyataan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan Pak Lukman kepada Sabrina yang pertama, Sabrina, bisa tolong jelaskan alasanmu kenapa kamu datang terlambat hari ini dan memakai sepatu berwarna coklat. Yang kedua, kalau menurut pendapatmu nak, apakah perbuatan kamu benar? Apakah kamu tahu ada konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan? Yang ketiga, apakah perbuatan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Yang keempat, bagaimana kamu akan menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi? Yang kelima, kedepannya nak, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu dan memastikan kamu tidak akan mengulangi kesalahan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan pada posisi manajer akan mengarahkan murid mengevaluasi perbuatannya dan menerima konsekuensi dengan penuh tanggung jawab, serta mencari sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju, yang pertama, membiasakan siswanya untuk berdisiplin, membiasakan siswanya untuk menjaga kerapihan, meyakinkan siswanya bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa dilihat dari benda yang digunakan atau dipakai. Terakhir, meyakinkan siswa bahwa manusia memiliki kebutuhan dasarnya diterima atau sama dengan. Kemudian pertanyaan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya akan mengapresiasi tindakan Pak Lukman karena untuk membiasakan disiplin kadang dibutuhkan posisi sebagai penghukum. Kemudian saya akan menyarankan penggunaan posisi manajerial. Kasus yang ketiga, Fajar termasuk siswa yang kurang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Setiap kali Ibu Dani menerangkan, Fajar tidak pernah memperhatikan dengan baik. Ketika ada tugas yang diberikan, Fajar tidak dapat mengerjakan. Ibu Dani tidak tahu harus dengan cara apa agar Fajar mau belajar bahasa Inggris. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya adalah posisi kontrol yang dilakukan Bu Dani jika kita melihat kasus di atas adalah sebagai penghukum. Ketika bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, ketika berbicara,
Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawabannya adalah kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah cinta dan kasih sayang, di mana Fajar ingin diperhatikan lebih oleh Ibu Dani. Kebutuhan kebebasan. Fajar menginginkan kebebasan untuk menyukai pelajaran selain bahasa Inggris. Kebutuhan penguasaan, di mana Fajar yang sebenarnya tidak menyukai sikap Bu Dani ketika dirinya direndahkan di hadapan teman-temannya karena tidak menguasai pelajaran bahasa Inggris. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Pertanyaan selanjutnya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawabannya adalah, apabila Ibu Dani memposisikan sebagai pemantau, maka yang akan dilakukan adalah mendekati Fajar dengan sikap yang lemah lembut dan berbicara santai. Pertanyaan yang akan diajukan adalah, Fajar, apakah kamu sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak mengikuti pelajaran ini dengan baik? Fajar, silakan kerjakan tugas dari ibu. Nanti akan ibu periksa jika sudah selesai. Pertanyaan keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya adalah, apabila saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan melakukan posisi kontrol sebagai manajer, di mana akan mengatasi kasus tersebut dengan memanggil melalui guru BK, mencari tahu penyebab kesulitan belajar Fajar, kemudian mencari tahu latar belakang keluarga. Apabila ada kemungkinan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Fajar, memberikan pertanyaan kepada Fajar, apakah kamu bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Apakah kamu kesulitan dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Dan apa yang akan kamu lakukan ketika ada pelajaran bahasa Inggris? Kasus yang terakhir, kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Pertanyaan yang pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti, yakni sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena Ibu Suti melibatkan murid dalam mencari solusi. Kemudian Ibu Suti memberi kesempatan kepada Dino untuk bertanggung jawab. Kemudian Ibu Suti mengajak murid menganalisis kebutuhannya. Seperti Anto memiliki kebutuhan, yakni kancing bajunya agar dipasang kembali. Kemudian Dino memiliki kebutuhan belajar untuk menjahit karena sebagai langkah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan Ibu Suti mengarahkan murid untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Terakhir, Ibu Suti mengarahkan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan untuk menjahit kancing baju Anto. Pertanyaan selanjutnya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan cara segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ibu Suti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah, ya? Ibu Suti membuat pertanyaan, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian, validasi tindakan. Ibu Suti meminta Dino menemukan cara lain yang lebih efektif, selain dengan cara marah-marah dan pertengkaran. Menanyakan keyakinan. Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Kemudian menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Anto dikuatkan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar murid, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ibu Suti balik bertanya kepada Anto,
Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ataupun menjawab? Saya hanya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Saya akan sangat marah. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yakni nilai berakhlak mulia, di mana murid memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia, dan bertanggung jawab. Terdapat kesimpulan, jadi budaya positif di sekolah adalah lingkungan yang mendukung dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi. Dengan praktik seperti jawaban pada setiap kasus, budaya ini meningkatkan prestasi akademik serta kesejahteraan emosional dan sosial. Dalam sesi diskusi terdapat 2 pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sekolah? Kemudian bagaimana cara menyikapi kebiasaan lama dalam menghukum murid dengan paradigma baru, yakni menggunakan segitiga restitusi? Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Penerapan segitiga restitusi di sekolah melibatkan 3 langkah utama: stabilisasi, validasi, dan keyakinan. Pertama, guru menstabilkan situasi dengan menenangkan siswa yang terlibat dalam konflik atau masalah perilaku, memastikan suasana tetap tenang dan aman. Yang kedua, validasi dilakukan dengan mendengarkan perasaan dan pandangan siswa, menunjukkan empati dan memastikan mereka merasa dipahami. Ketiga, guru membantu siswa mengidentifikasi keyakinan dan nilai yang ingin mereka pegang, serta cara mereka dapat memperbaiki situasi atau perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Proses ini bertujuan untuk membimbing siswa menuju pemahaman dan perubahan perilaku yang lebih positif, sambil memperkuat hubungan dengan kepercayaan antara guru dan siswa. Jawabannya kedua, untuk menyikapi kebiasaan lama dalam menghukum murid dengan paradigma baru menggunakan segitiga restitusi, guru perlu merubah fokus dari hukuman ke pemulihan dan pembelajaran. Alih-alih memberikan hukuman yang sifatnya represif, guru dapat menggunakan segitiga restitusi yang melibatkan stabilisasi situasi, tentang validasi dan perasaan murid, dan membantu murid menemukan keyakinan serta nilai yang mereka inginkan. Ini berarti guru menenangkan murid terlebih dahulu, mendengarkan dan memahami perspektif mereka, kemudian membimbing mereka untuk memahami dampak perilaku mereka dan merumuskan cara memperbaiki situasi dengan nilai-nilai positif. Pendekatan ini mendorong murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan, serta membangun hubungan yang lebih baik antara murid dan guru. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.